lebih 2 jam lah pesawatnya ke Jakarta. Yang kedua juga negaranya negara muslim. Yang ketiga juga makanannya ya. Terus yang keempat transportationnya juga bagus, public transportationnya ya. Jadi terus terang saya selamat sore teman-teman, saya baru pulang kantor. Saya mau share sedikit pada teman-teman kenapa alasannya saya pindah ke Kuala Lumpur ya. Kebetulan tempat tinggal saya dekat sekali dengan kantor saya, dan juga di depan kita ini teman-teman lihat itu ada teman-teman nih. Itu dia kantornya di situ ya teman-teman ya. Teman bisa lihat sendiri, dekat sekali saya dari apartemen ke Twin Tower. Saya lagi berada di depan Twin Tower langsung ya teman-teman. Saya akan menuju ke sana. Teman-teman bisa lihat begitu dekatnya antara tempat saya berdiri sekarang menuju ke apartemen saya dengan Twin Tower. Alhamdulillah syukur. Twin Tower ini adalah salah satu simbol ya daripada Malaysia. Teman-teman ya, Twin Tower-nya ya. Di depan Twin Tower itu ada taman ya teman-teman. Nah ini dia. Gedungnya tinggi banget ya. Saya lupa ada berapa lantai, saya udah pernah sampai ke lantai ya, pasti di jembatan itu adalah lantai 42 atau 41 teman-teman ya. Jadi waktu itu saya pernah masuk Kuala Lumpur sebagai ekspatriat di tahun 2012 ya, bekerja di perusahaan minyak Malaysia. Kebetulan saya sebagai ekspatriat di bagian project ya, project tepatnya di bagian planning and scheduling. Itu adalah bidang saya. Nah, jadi di 2012 sampai 2016 saya masuk ke Kuala Lumpur. Waktu itu ada rekrutmennya di Jakarta ya teman-teman ya. Interview di daerah Bundaran HI situlah ya. Saya interview di sana. Kemudian di tahun 2012 September saya mulai join dengan perusahaan perminyakan di Malaysia. Nah, jadi kenapa saya pindah ke sana? Ini sebenarnya dulu pilihannya, pokoknya saya pingin negara yang satu, kebetulan saya muslim, saya pingin masuk ke negara yang muslim. Kenapa? Karena utamanya itu untuk perkembangan anak ya. Karena dulu saya pernah tinggal di negara yang liberal. Jadi menurut saya kalau anak-anak itu pendapat saya pribadi teman-teman ya. Setiap orang kan punya itu masing-masing ya. Jadi kalau belum kuat imannya agak ngeri juga bawa anak ke sana gitu ya. Karena kalau negara yang liberal itu kan memang bebas ya. Pengalaman saya dulu sekolah di Jerman 3,5 tahun. Jadi saya melihat kalau kira-kira kita belum kuat imannya, itu sangat besar pengaruhnya kepada kita maupun kepada keluarga kita. Jadi karena itulah saya memilih Malaysia, di samping memang dekat dengan Indonesia ya, dan kurang lebih 2 jam lah pesawatnya ke Jakarta. Yang kedua juga negaranya negara muslim. Yang ketiga juga makanannya ya. Terus yang keempat transportationnya juga bagus, public transportationnya ya. Jadi terus terang saya salah satunya juga karena kalau saya di Jakarta itu, kalau saya nggak on time berangkat pagi-pagi, jam paling lambat itu 6 kurang seperempat dari rumah saya ke daerah SCBD ya, waktu itu kantor saya. Kalau dia misalnya telat sedikit aja dia akan macet. Nanti kalau macet itu udah repot urusannya. Tapi kalau di sini kita bisa estimasi berapa lama sampai ke kantor ya teman-teman ya. Jadi biasanya saya menggunakan public transport, yaitu LRT ya. Dari rumah saya, waktu dulu kan rumah saya bukan di dekat sini ya. Waktu tahun 2012 sampai 2016 tuh rumah saya dekat sekolah anak saya kebetulan. Karena buat anak-anak mudah kalau dia ke sekolah ya. Jadi saya habis drop anak saya ke sekolahnya bersama suami. Kebetulan suami saya juga dulu kerja juga di sini. Lepas tuh mobil kita taruh di parkiran LRT. Nah, dari situ baru kita naik LRT ke kantor. Kurang lebih jaraknya itu 15 menit kalau saya naik LRT teman-teman ya. Jadi intinya kita bisa prediksi jam berapa kita sampai di kantor kalau kita naik LRT jam sekian. Tapi kalau kita di Jakarta khususnya, saya nggak bisa prediksi saya sampai kantor jam berapa kalau sudah telat gitu ya. Maksudnya kalau sudah agak kesiangan. Tapi kalau misalkan saya berangkat katakanlah 5.45 dari rumah saya di Jatiwaringin, saya bisa tahu sampai ke kantor itu kurang lebih cuma 30
30 menit sebenarnya. Tapi kalau karena macet bisa lama teman-teman ya. Nah, terus pilihan transportnya juga kan nggak banyak ya di Jakarta gitu ya untuk ke kantor di tengah kota. Kalau di sini banyak sekali LRT-nya juga sering ya. Udah gitu lumayan safety ya, aman seperti itu. Yang kedua juga buat lingkungan anak-anak bagus ya, insya Allah, karena culture-nya masih kuat gitu ya, Melayunya masih kuat, terus negaranya negara muslim juga gitu ya. Terus yang berikutnya, yang ketiga, pastinya setiap orang nggak usah munafik ya, pasti cari rezeki yang lebih lumayan gitu ya. Nah, sebagai ekspatriat di perminyakan ya alhamdulillah lah, saya sangat bersyukur banget ya. Dengan itu saya bisa membantu ibu saya, membantu buka lapangan pekerjaan dan banyak hal lainnya lah. Yang pasti anak saya bisa sekolah gratis waktu zamannya saya jadi ekspatriat ya, di 2012 sampai 2016. Nah, kemudian kenapa saya balik lagi ke Kuala Lumpur di tahun 2012? Jadi waktu itu sampai 2016 saya di Kuala Lumpur. Terus anak saya pindahkan sekolahnya ke Jakarta. Cuman saya masih bolak-balik karena suami saya masih di sini sampai 2018. Di tahun 2019 saya pindahkan kembali anak saya sekolah di sini. Nah, sebelum pandemi itu masih di sini, jadi saya bolak-balik. Terus kemudian saat lockdown Malaysia, anak saya tarik ke Indonesia, ke Jakarta. Jadi kita anak saya belajarnya itu lewat online. Nah, ketika dia harus ujian, ya kalau di kita namanya ujian SMA ya teman-teman, IGCSE lah ibaratnya, itu dia harus balik ke sini gitu ya. Dan yang bisa nemenin dia hanya saya, ibunya, karena peraturannya begitu. Singkat cerita ya, saya pindah ke sini kembali. Lalu saya coba mencari lowongan. Kemudian ada lagi lowongan di sini. Ya alhamdulillah saya diterima kembali bekerja di perusahaan di sini ya, kembali di Malaysia. Dan saya bersyukur alhamdulillah masih dipercaya untuk bergabung di perusahaan yang sama dan di departemen yang sama teman-teman ya. Nah, alasan saya kenapa saya pindah ke Kuala Lumpur, yang pasti saya itu less stress. Kenapa? Karena saya bisa menggunakan LRT sebagai transportasi saya, apalagi kayak sekarang nih, alhamdulillah saya dapat apartemen kondo dekat kantor saya langsung, jadi saya jalan kaki 4 menit teman-teman ya. Dan itu benar-benar membuat saya tuh bersyukur sekali, karena saya bisa dapat tempat tinggal dekat sini dengan harga yang sangat terjangkau ya. Terus anak saya pun juga tidak terlalu jauh ke sekolahnya. Buat saya itu macet itu masalah yang mempengaruhi saya punya mental health ya. Kemudian juga ya pastinya sih salary-nya ya lumayan alhamdulillah gitu ya, bisa banyak membantu. Juga saya bisa memberikan beasiswa pada anak-anak yang membutuhkan dan program beasiswa Hanafi. Jadi mungkin itu yang bisa saya share teman-teman, kenapa saya pindah ke Kuala Lumpur ya. Jadi buat saya KL itu sudah seperti rumah kedua saya, karena satu, makanannya sama ya kurang lebih ya, jadi tidak terlalu pengaruh dalam sisi makanan. Yang kedua, dekat dengan Jakarta, anytime kalau misalkan saya perlu ada ataupun yang mendadak bisa cepet terbang gitu ya, dan pesawatnya banyak, jadi nggak usah khawatir, tinggal kantongnya aja ya. Terus yang berikutnya juga lingkungan anak-anak ya, insya Allah cukup lumayan bagus ya, aman, maksudnya dalam artian masih culture Melayunya masih kuat gitu ya. Terus juga negaranya Islamik, jadi khususnya buat saya pribadi, saya merasa lebih nyaman lah gitu ya, karena kalau kita bawa anak khususnya ya, karena anak-anak kan kalau belum dewasa dia masih mudah terpengaruh ya teman-teman, jadi penting sekali lingkungan anak-anak itu. Yang berikutnya, untuk makanan juga tidak terlalu mahal, transportation juga murah menurut saya, karena ada public transportation ya teman-teman. Makanan juga termasuk murah menurut saya. Contohnya dengan kondisi di KLCC ya, kita itu bisa makan, kita bandingkan dengan misalkan di sentral kota kita, contohnya di mana, pokoknya di daerah selatan lah misalnya. Kalau KLCC ini selevel dengan Grand Indonesia ya misalnya ya. Kalau di sini kita bisa makan di food court itu dengan uang 10 ringgit pun kita udah bisa makan dan minum teman-teman. 10 ringgit itu kurang lebih 32.000 ya, kurang lebih lah 30 ribuan. Itu sudah bisa nasi goreng sama es teh manis gitu ya. Nah, kalau kita misalnya katakan ke GI, saya nggak yakin dengan uang 30.000 kita udah bisa makan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu menurut saya sih termasuk murah ya dengan levelnya
pusat kotanya Malaysia ya, ibaratnya itu Twin Tower ini, tapi kita masih bisa makan yang harganya sangat-sangat terjangkau. Nah, kemudian aksesnya pun mudah ya, banyak juga makanan di mana-mana bisa kita cari. Terus juga masakan Indonesia juga banyak ya. Kadang-kadang saya juga order masakan Indonesia kalau saya nggak masak ya teman-teman. Nah, terus juga culture-nya hampir sama. Jadi menurut saya banyak sekali lah benefitnya ketika saya pindah ke Malaysia. Saya rasa itu aja dari saya teman-teman, mudah-mudahan bisa terinspire ya kenapa saya pindah ke Kuala Lumpur ya. Terima kasih, silahkan menyimak, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa di like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya kalau dirasakan manfaatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.